Salam coding ya kan. Tagline-nya lupa saya. Untuk Sadewa Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya, Sadewa, di channel Sadewa Official. Oke, di video ini kita akan membahas tentang kode snippet ya. Bagaimana caranya membuat kode snippet di dalam Visual Studio Code ya, untuk mempermudah proses kode kalian ya. Jadi untuk proses kalian mulai mengoding itu ya, mengoding bahasanya ya nggak apa-apa lah ya. Nah di situ kalian bisa lebih mudah dan lebih cepat dalam buat coding. Istilahnya kita membuat emmet sendiri lah gitu ya kan, selain dari extension. Oke guys, kita sudah di screen ya. Yang pertama kalian harus punya Visual Studio Code dulu. Untuk teman-teman yang belum install, silahkan install dulu. Kalau sudah install, kalian buka Visual Studio Code-nya. Sebelum kita lanjut ke bagaimana caranya membuat kode snippet ya kan. Dan sebelum saya menjelaskan tentang kode snippet itu seperti apa ya kan, sebelum kita lanjut nih, kalian subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya. Lalu kalian jangan lupa komentar. Silahkan apa yang ditanyakan tulis aja di kolom komentar ya. Saya sebelumnya minta maaf, kemarin belum berapa bulan itu ya saya nggak ngupload video ya kan. Ada kepentingan tertentu. Yang pertama, studionya yang lagi renovasi waktu itu ya kan, memakan waktu ya cukup lama. Yang kedua, kita lagi proses pembuatan perizinan untuk lembaga usaha, dimana kita juga ngelayanin pembuatan website atau aplikasi dan sebagainya, dan termasuk juga menaungi channel ini, dan termasuk juga menaungi channel Ungkapkan. Sedikit tentang Ungkapkan itu pembahasannya mengarah ke umum ya guys, keresahan lah intinya, keresahan orang yang gua rangkum dan gua ungkapin dengan bahasa gua sendiri gitu. Oke, lanjut ke kode snippet tadi ya. Buka dulu Visual Studio Code-nya. Kalian nggak usah ke extension atau kemana, kalian langsung aja ke setting sini ya. Lalu kalian configure user snippet di sini ya. Nah seperti ini ya. Ya saya ulangi lagi. Jadi kalau sudah buka nih, buka dulu Visual Studio Code-nya. Lalu kalian masuk ke settingnya Visual Studio Code di bawah sebelah kiri ya. Kalian bisa klik settingnya, lalu kalian ke configure user snippet-nya. Lalu di sini ada kode PHP dan lain sebagainya ini ya, existing snippet. Nah kalian pilih yang global snippet file ini ya, new global snippet file. Oke, masuk ke global snippet file di sini ya kan. Nah kalian bikin misalnya namanya PHP snippet lah biar enak. .json, jangan lupa formatnya ya guys. Nah kayak gini. Lalu kalian bisa lihat di sini ya kan, ini ada example. Nah example ini coba kalian hidupkan. Nah efek dari kode snippet ini sebenarnya ini kan ada di scope-nya JavaScript sama TypeScript ya kan. Lalu prefix-nya log ya kan, prefix-nya ini yang diketikin nanti. Nah lalu isinya ini console log bla 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 ya kan, dan deskripsinya itu log output to console dan lain sebagainya. Coba di project saya di YouTube yang ada di sini, langsung ke view, gak harus view ya, controller bisa, cuman ini kan JavaScript pastinya di view. Yang ada JavaScriptnya coba. Nah ini ya ada JavaScriptnya guys. Nah ini ada JavaScriptnya, coba kalian langsung aja di sini ketik log. Setelah ngidupin tadi ya, nah kayak gini. Nah ini ya, nah kayak gini. Nah untuk muncul ini tadi kalian bisa ketik kontrol kanan sama spasi ya. Nah kayak gini, ini ada di user snippet. Nah kayak gini ya. Ya saya bilangnya figur snippet, kode snippet ini biar mudah aja diingat gitu kan, user snippet. Saya orang Jawa soalnya ya kan. Nah kalau bikin snippet lagi, kalian bisa kasih koma di sini ya kan. Lalu kasih nama lagi di sini apa, misalnya the first PHP gitu kan, the first PHP code gitu kan. Nah lalu kalian kasih titik 2, kasih kurung kerawal seperti ini. Nah di sini kalau PHP seperti ini gak usah scoop guys,
Gak usah ya, langsung aja prefix ya gitu, prefix ya kan. Nanti kalau scope itu akan terbatas bro, kan PHP ini bisa ditulis di JavaScript, bisa tulis di TypeScript gitu kan. Nah setelah itu, setelah di prefix ya kan, kalian bisa ketikkan prefixnya apa, misalnya PHP. Nah PHP ini munculnya apa nanti, nah itu ya kalian kasih koma dulu, lalu kalian beri body di sini. Setelah body baru kalian hapus dulu, kalian kasih kurung kotak. Nah ini ya kurung yang bentuknya kotak, kurung kurawal tapi tanpa shift itu. Langsung aja kasih apa, petik 2. Nah di sini kalian bisa tulis seperti seperti ngoding biasa, apa kode PHP biasa kayak gini ya. Nah masuknya di sini PHP, nah spasi kita kasih di sini. Nah kayak gini guys, satu dong. Nah kayak gini ya. Nah ini hasilnya nanti keluarnya ya kode PHP gitu ya, biar cepat. Nah lalu kalian boleh ngasih deskripsi, boleh enggak, misalnya kalian kasih description kayak gini. Misalnya kalau kalian pakai scoop nanti di HTML nggak bisa bro, makanya daripada kalian nulis scoop gitu ya kan, nggak usah pakai scoop, langsung aja prefix gitu kan. Kalian bebas ngetikin PHP muncul gitu kan. Nah sekarang kita coba bro, kita coba di sini ya, kita random aja taruh di atas boleh ya kan. Nah di sini ya, coba di sini di bawah body ini PHP. Nah kayak gini bro, lah seperti ini maksud saya, nanti keluarnya gini ya. Nah sekarang kita bikin prefix lagi, coba kita bikin kode seperti ini, PHP echo ya kan, atau kita lebih singkatnya kayak gini. Nah ini enak nih kayak gini nih ya kan, lalu variabelnya apa kan gitu kan. Nah kita coba sekarang bikin ini lagi, snippet lagi. Nah di sini kita misalnya a simple echo gitu ya kan, a simple echo code PHP. Nah ini kalian pakai nama bahasa Indonesia nggak apa-apa ya, jadi nggak harus sama dengan kode saya. Jadi kalian tinggal langsung aja, terserah kalian namanya apa, terserah moodnya juga misalnya ya kan. Nah kayak gini. Lalu prefixnya apa guys, kita masukkan prefix misalnya PHPC gitu ya, PHPC. Lalu kita masukkan bodinya, masukkan seperti ini kodenya. Nah sama dengan gini ya, $1 seperti ini Pak. Nah lalu kalian beri description, boleh nggak pakai description nggak apa-apa. Output misalnya, oh ya ini hati-hati ya, kalian kasih kurung dulu, hati-hati bro. Nah kayak gini ya. Kalau udah kayak gini kita coba muncul nggak gitu ya, PHPC. Nah muncul Pak ya kan, tinggal ketik aja misalnya perusahaan gitu kan. Nah, seperti ini lebih cepat kalian ngodingnya ya. Nah ini kode snippet ini bisa kalian gunakan untuk apa namanya, kode-kode atau framework yang biasanya kalian pakai gitu ya. Nah mungkin gitu aja guys tentang kode snippet ya, mudah kan bikinnya ya kan. Langsung bisa teman-teman praktekkan di Visual Studio Code-nya, dan teman-teman bisa sesuaikan langsung sesuai dengan framework atau kodenya masing-masing ya. Oke mungkin segitu aja guys, jadi video mungkin ini mengawali lagi ya guys, jadi kalian bisa apa, nonton lagi nih, bisa belajar lagi sama saya ya kan. Mohon maaf kemarin saya belum bisa upload karena ya ada beberapa problem dalam kehidupan saya. Jadi kalian ya mohon dimaklumi lah guys ya. Ya doakan aja lah semua masalahnya biar selesai dengan baik ya kan.
Saya bersyukur banget ada kalian. Terima kasih semuanya. Semoga ini dari awalan yang baik ya kan. Oke, terima kasih guys. Mungkin nanti ketemu lagi di video selanjutnya ya. Oke lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.